Perayaan Idul Fitri juga berlangsung di Belanda. Kita terhubung dengan warga negara Indonesia yang berada di Den Haag, Belanda. Ada Kevin Aditya Pratama. Kevin, selamat siang. Minal aidin wal Selamat faizin, siang. selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin. Selamat Lebaran juga untuk tim CNN. Baik, Kevin, sudah menggelar sholat Id tentunya di Den Haag, Belanda. Boleh dibagikan kepada kami bagaimana warga Indonesia, komunitas Muslim di Den Haag, Belanda tentunya merayakan dan menggelar sholat Id kemarin, Kevin? Ya, terima kasih. Sekarang di Belanda ini yang sudah mulai memasuki musim semi ya, meskipun suhunya masih sekitar 11 sampai 15 derajat. Saya kemarin melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Hikmah di Den Haag. Masjid ini merupakan masjid Indonesia sehingga banyak sekali warga Indonesia maupun keturunan Indonesia yang hadir untuk sholat Id kemarin, bahkan dari kota yang jauh seperti Enschede yang kurang lebih 3 jam jauhnya. Tapi masjidnya sendiri juga terbuka untuk semua warga karena terlihat banyak juga warga keturunan Timur Tengah atau Afrika yang turut sholat Id di sini. Oke, artinya tidak hanya warga negara Indonesia ya, komunitas Muslim, umat Muslim dari negara lain juga ikut ada di sana. Nah, bagaimana kemudian komunitas Muslim, tidak hanya Indonesia dan juga negara lain ini bisa saling berbaur, merayakan Idul Fitri, kemudian mungkin perayaannya seperti apa kalau di Indonesia ada tradisi makan ketupat, opor gitu. Apakah ini juga terjadi di sana? Ya, kalau di masjidnya sendiri memang banyak warga Muslim dari berbagai suku ataupun warga negara yang membaur begitu ya. Kalau untuk warga Indonesia sendiri di Belanda, di Kedubes Belanda ini sebetulnya juga membuka pintu untuk Wisma Duta, yaitu kediaman Kedubes Belanda Bapak Mayorkas yang terletak di Wassenaar yang berada di antara Den Haag dan Leiden. Namun kegiatan ini sifatnya bukan open house untuk semua warga Indonesia di Belanda karena ada keterbatasan kapasitas, melainkan khusus untuk pelajar dan warga Indonesia yang tinggal sendiri di Belanda agar tidak merasa kesepian saat di perantauan begitu. Di sana ada makanan-makanan yang disediakan oleh Kedubes untuk pelajar-pelajar Indonesia dan warga yang tinggal sendiri di Belanda. Oke, Kevin sendiri sudah berapa lama ada di Den Haag, Belanda? Saya sudah sejak September 2022 untuk melaksanakan kuliah master. Oh, oke. Artinya ini Lebaran Idul Fitri kedua yang dilewatkan di sana. Iya, betul. Oke, Ya. mengapa memilih tidak pulang kembali ke Indonesia, pulang kampung? Ya, tentunya karena sekarang masih fokus untuk menyelesaikan studinya di sini dan tidak berkeberatan gitu ya dengan saya berada di Belanda, dan tentunya juga karena di sini di Belanda ini banyak sekali warga Indonesianya sehingga saya tidak merasa kesepian di sini ya, karena banyak juga teman-teman Indonesia yang turut berkuliah di sini sehingga tetap suasananya festif di Belanda meskipun lebarannya jauh dari rumah. Oke, tapi apa yang dirasakan paling berbeda, Kevin, selama ada di sana, bedanya dengan di sini tentunya kalau di sana rasa opor ayamnya nggak sama kayak rasa di rumah di Jakarta kayaknya kan? Ya, tentunya sebetulnya untuk makanan Indonesia di Belanda sendiri cukup dekat rasanya dengan yang di rumah ya, karena Heeh. sejarah Belanda Indonesia yang panjang, jadi banyak juga bumbu-bumbu dan bahan makanan Indonesia yang tersedia di Belanda. Mungkin yang terasa sangat berbeda itu justru suhunya ya, karena kalau di Indonesia kan nyaman begitu untuk keluar di rumah dan bersosialisasi dengan orang, sementara di sini karena belum fully masuk musim semi, jadi masih cukup dingin sehingga tidak terlalu nyaman untuk berada lama-lama di luar rumah gitu ya. Jadi kalau untuk bertemu orang memang lebih banyak di dalam rumah gitu. Oke, baik. Selamat menikmati Lebaran hari keduanya. Mungkin rasanya jauh berbeda karena harus ada aktivitas, masih harus kuliah dan lain sebagainya, tapi tidak mengurangi semangat dan juga nuansa Idul Fitri ya. Terima kasih Kevin Aditya Pratama, selamat berlebaran, selamat siang waktu Jakarta. Terima kasih Mbak Tiffany dan teman-teman CNN.